Itu tua hakangku pali-pali wawoni yang hari ini hadir dengan semangatnya. Iwangi-iwangi daho pomiari di mulungku. Ini hakome tadi daho keraguan bahwa yang kita hadapi agak berat. Mari ayo demi Allah saya sampaikan. Nabi Allah ucap salero untuk menghadapi pertandingan tanah sembilan. Oh saya uluku untuk itu tua aku yang selama ini mengatakan bahwa ikan yang nami akan domami wawoni, ternyata hari ini keluarga saya pali-pali wawoni menunjukkan bahwa Haji Abdullah MT, Andi Muhammad Lutfi masih di hati kita sekalian. Jangan mungkin saya dari dulu. Lanjutkan. Ya, itu kalau perlu 5 periode. Para pendiri bangsa ini, para pencipta undang-undang sudah menciptakan bahwa masa periode untuk seorang bupati 2 periode. Artinya bahwa untuk 1 periode belum cukup untuk menuntaskan pembangunan yang dilaksanakan. Baru hari ini biaya siswa baru 6,5 miliar per tahun. Insya Allah ke depan kita akan tuntaskan untuk seluruh masyarakat semua yang putus sekolah. Tidak ada bupati, tidak ada wakil bupati, tidak ada kabupaten lain yang berani seberani Haji Abdullah dan Andi Muhammad Lutfi. Kalau kita mau berhitung persoalan jalan dengan total kurang lebih 30 miliar sehari ini yang kita sudah salurkan untuk beasiswa, berapa jalan yang harus kita selesaikan. Tapi kepentingan sumber daya manusia adalah yang lebih penting di atas segala-galanya. Ini yang saya ucapkan kepada kita sekalian, bahwa jangan menciptakan suasana di luar bahwa seakan-akan Haji Abdullah MT dan Andi Muhammad Lutfi tidak membangun daerah ini. Sakosi kai mekar hidayah, sakosi kai mekar itiap Allah Ta'ala mari kisah dana tata hadi insya Allah. Makanya itu ada 2 alasan untuk tetap memilih Haji Abdullah. Yang pertama, insya Allah dia mekar haya daerah bisa nyok ada ngomong. Dia pertaruhkan segalanya, harta kipalu jiwanya pada saat itu bagaimana memekarkan Kabupaten Konawe Kepulauan ini. Yang kedua, di tahun 2015 di saat daerah ini masih harus dipimpin oleh daerah orang lain, Haji Abdullah pertaruhkan dirinya untuk melawan, melepaskan pegawai negeri sipilnya untuk memimpin daerah yang kita sama-sama cintai hari ini. Olehnya itu mari kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menuntaskan cita-cita besarnya, membangun daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Wawoni yang kita cintai ini. Kakuaya Komiwo. Tahun 2021 jalan nasional dari pelabuhan ini sampai pelabuhan Bobolio itu akan menjadi pelabuhan jalan nasional. Dan ini hanya bisa karena Haji Abdullah itu ex pegawai PU. Tahun 2020 ini kita sudah anggarkan 10 miliar. Saya sudah dengar informasi dan ini jelas untuk dari Simpang Batu Mea sampai dengan Bobolio kita akan mendapatkan, kita berdoa mudah-mudahan kurang lebih 45 miliar dari nasional. Kita ini karena tidak kotornya Pak Ketua, tidak kotor Pak Izat. Insya Allah bahwa kalau Haji Abdullah MT dan Andi Muhammad Lutfi lagi diberikan kepercayaan dan insya Allah Allah akan mengabulkan semua ini. Karena tujuan kita semata-mata beramal kepada Allah dan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten yang terakhir dari 7 kabupaten kota, 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang tahun ini melakukan pilkada. Hanya Kabupaten Konawe Kepulauan yang berpasangan kembali.
Artinya ini apa? Bahwa kami ko pemimpin daerah ai, mia pinai tahu-tahu biwai oleh, naida ape anuan. Ku hargai yo hadimumu sebagai tukang kakangku, kokolar aku, tamani winda sebagai tuai. Hayo mia pinai kolok kemami, larono memimpin daerah yang kita cintai. Naida jarak antara kude, hadimumu roing kami hako. Kino pengarang-arang kidai ko karang-karangan domi hako. Ingkuri salah atai maina. Kisah Nabi Tagura kipalu biroda aku wat sangat Tagura aku minggu. Itu mungkin yang saya sampaikan bahwa kayak jadi perhatian tuh bahwa harimu muronga tawani winda naida api anu dalam memimpin daerah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teteh komiu mia mawangi petutuwai akongku selingkar pulau Wauni ini yang saya sayangi dan saya cintai. Terkhusus saudara-saudara kita yang baru tiba dengan iring-iringan dari Tenggara. Tadi saya dapat informasi bahwa ada upaya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghambat proses perjalanan kita. Tetapi dengan kebulatan tekad dan keikhlasan hati serta kesabaran, mereka bisa bergabung di tengah-tengah kita sampai dengan saat ini. Saya yakin seluruh simpatisan dan pendukung pasangan beramal ini refleksi dari jiwa dan style kami berdua yang berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Seperti tadi dikatakan, Gude Ai ketika naik jadi bupati, berbagai macam cacian, berbagai macam cercaan. Pernah ada saudara yang mengatakan, Pak, melapor. Saya bilang ini kalau saya laporkan kena tidak? Kena. Tuntutan penjaranya 6,5 tahun. Tapi saya katakan jangan. Karena seluruh di Wauni itu saya pegang amanahnya. Allah memberi saya tanggung jawab untuk mereka. Kita sebagai muslim harus berpatokan, harus belajar dari sejarah. Apalah artinya yang kami lakukan ini hanya sebesar debu biji zarah. Rasulullah mengajarkan pada kita, dilempari berdarah-darah. Malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, memintalah, gunung Uhud akan saya angkat untuk menimpakan pada kaum itu. Apa yang kami lakukan tidak ada sebiji zarah dari yang Rasulullah contohkan untuk kita. Tetapi paling tidak kita harus mengambil iktibar dari sana, pelajaran dari sana, bahwa ketika seorang pemimpin naik adalah pengayom dan pelayan masyarakat. Jatuh bayang kutonia mau tae bahwa merinding bulunya. Kalau Haji Abdullah sejak Bismillah dari dulu tidak pernah merinding bulunya. Insya Allah saya bisa mengendalikan diri untuk tidak emosi. Tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Wauni, Haji Abdullah tidak pernah gentar dan tidak pernah ada perasaan takut sedikit pun. Untuk anak-anakku yang saya cintai, saya tahu dari wajah-wajah kalian tanpa terucap
bahwa dari sorot mata ada harapan yang kalian gantungkan untuk kami berdua. Saya katakan dulu, kita bangun fisiknya Wauni mengkilat seperti emas, tapi kalau sumber dananya tidak kita angkat untuk sejajar dengan yang lain, suatu waktu kita akan dikuasai kembali. Jadi saya tidak ingin itu terjadi. Kalau mereka berani menjanjikan bahwa kalau naik beasiswa kali tambah, mencontoh saja berani, apalagi yang punya ide awal. Ide itu bukan muncul begitu saja, tetapi perenungan dan pelajaran panjang dari pengalaman kami pendahulu kalian. Kami tidak ingin pengalaman yang kami lalui terhadap susahnya bagaimana memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menimpa terjadi pada anak-anak kami sekalian. Kalau dulu Haji Amrullah berjanji sepertiga gaji seorang bupati untuk anak-anakku sekalian, hari ini 100% untuk kalian. Catat. Lanjutkan! Lanjutkan! Catat dan tagih saya. Dan alhamdulillah yang sepertiga saya sampaikan di sini ternyata baru 1 semester di tahun pertama sudah lunas. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk itu. Saya perjalanan dinas tidak pernah naik pesawat kelas bisnis. Kenapa? Untuk kalian. Saya tidak pernah berdua menginap di hotel yang harga 1 juta ke atas. Kadang-kadang saya menginap bersama dinda saya di hotel yang 400.000 per malam. Kenapa? Untuk kalian. Saya paham betapa banyaknya kalian ini yang mengharapkan, menggantungkan harapan pada kami berdua. Berdosa besar kami kalau kami tidak bisa menjawab itu. Alhamdulillah, terima kasih saya untuk kalian semua atas keikhlasan untuk datang bersama-sama di sini, menunjukkan kebesaran jiwa dan kesabaran hingga acara kita selesai. Ini mendorong kepercayaan kami berdua bahwa insya Allah masyarakat Wauni masih menginginkan kami untuk lanjut di periode selanjutnya. Tapi kita harus jadi manusia yang santun. Kita harus jadi manusia yang saling menyayangi. Selingkar Pulau Wauni ini adalah kita semua. Tidak ada orang lain, termasuk kami-kami yang akan bersaing di pentas nanti. Jadi saya mohon, mari kita menaik proses sampai 9 Desember menjadi sebuah pesta demokrasi, pesta kegembiraan, pesta merekatkan hubungan silaturahmi. Jadi ketika proses itu selesai, kita bergandengan tangan kembali untuk kita satukan potensi bersama-sama membangun Pulau Wauni yang kita cintai ini. Jangan ada dendam dan kebencian di sana. Saya khawatir kalau itu yang kita pelihara, Allah akan mencabut nikmat yang diberikan pada kita. Mari kita jadi orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat. Karena Allah berjanji, suatu kaum yang selalu mensyukuri nikmat, insya Allah akan ditambahkan nikmat itu untuk kamu. Dan saya yakin masyarakat Wauni adalah masyarakat yang religi dan masyarakat yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
Ini bentuk kecintaan pada kalian terhadap kami berdua. Sungguh kami akan jadi pengkhianat kalau kami tidak bisa menjawab ini dengan berbuat baik dan mengayomi seluruhnya. Anak-anakku sekalian, generasi penerus Kabupaten Konawe Kepulauan, yang lalu sumber daya manusia kita terpuruk, IPM kita berada di urutan ke-17 dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Tapi alhamdulillah dengan semangat kalian yang kami beri stimulan dengan beasiswa WNI Cerdas, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di posisi ke-13. Bahkan informasi terkini kita sudah naik satu tingkat lagi di posisi ke-12. Kaku kue komeu, anak hakoku, baik yang SMA maupun mahasiswa, hadimu muai hora anan sawali, anak tunggal Haji Amrullah ini, mau ikut Saida tamangkut pegawai. Saya merantau ke Yogyakarta untuk sekolah dengan tekad yang kuat. Walaupun dilarang orang tua, ijazah saya kumpul akan lari waktu itu kalau tidak diizinkan ke Yogyakarta. Saya berangkat, saya tertib administrasi, saya catat seluruh pengeluaran sampai dengan saya selesai. Saya bagi rata-rata per bulan, habis gaji orang tua saya untuk saya sendiri. Itu sendiri. Bagaimana kalau yang 2-3 anaknya? Bagaimana kalau yang petani? Dan inilah saya katakan bahwa program ini tidak seketika muncul dan mencari popularitas, tapi pelajaran panjang yang saya lewati sehingga ini menjadi sebuah niat dan tekad. Ketika suatu waktu saya diberi kemuliaan, dan jadi doa saya, ya Allah, jadikan saya bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun kata pepatah, ketika saya katakan kebaikan saya untuk orang yang tidak senang pada saya, tidak akan pernah percaya. Dan terhadap orang-orang mencintai saya katakan keburukan saya, kalian juga tidak akan pernah percaya. Kalian luar biasa, anak-anak saya di bahu kalian, harapan pulau ini. Kami hanya peletak dasar, belum bisa apa-apa. Tetapi mudah-mudahan kami bisa meletakkan dasar yang baik dan kokoh untuk kalian lanjutkan di masa yang akan datang. Ini dan maju melampaui kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Dan saya yakin kalian punya kemampuan. Betul. Kuatkan tekad, rasa percaya diri dan keyakinan. Tapi jangan lupa sebagai insan yang beragama, jalankan syariah bagi yang muslim. Anak-anakku, tidak ada tempat berkeluh kesah ketika kita dihadapkan pada masalah. Kembali pada Sang Khalik pencipta kita. Sekali lagi, mari kita pelihara politik yang beradab. Mari kita pelihara politik yang santun, saling menghargai, saling menghormati, walaupun kita berbeda pandangan dan berbeda pilihan. Mungkin ini saja, karena masih ada lanjutan kita di KPU. Dan saya perlihatkan saudara-saudaraku setelah acara ini untuk beristirahat. Dan di posko induk insya Allah mengikoto marasai, mengikoto peleke-leke kata perisori-sorai insya Allah kalau pobaho ya kita mau. Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.